Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema kematian yang tidak bisa dihindari. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema kematian yang tidak bisa dihindari. Mari kita mulai. Kematian yang tidak bisa dihindari. Kematian tak bisa dihindari, tidak mungkin ada yang bisa lari darinya. Namun 1000 sayang sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidaklah pernah melihat suatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian, namun sangat disayangkan sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Tafsir Al-Qurtubi. Ingatlah, tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Saya ulangi sekali lagi. Ingatlah, tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Jumu'ah ayat 8. Harus diyakini, kematian tak bisa dihindari. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Semua pun tahu, tidak ada manusia yang kekal abadi. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Yang pasti Allah yang kekal abadi. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Saya ulangi, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Lalu setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seseorang yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari darinya ataukah tidak, karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Tafsir Al-Quran Al-Azim surat 3 ayat 163. Jadilah mukmin yang cerdas. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hasan. Kata Syekh Al-Albani, hanya Allah yang memberi taufik. Ahukum filah. Ini penjelasan saya terhadap tema tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Saya akan menjelaskan tentang tema yang mengatakan tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Katakanlah, sesungguhnya saya akan menjelaskan tema tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Ini penjelasan dari saya terhadap tema yang mengatakan tak mungkin seorang pun lari dari kematian. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata,
lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Jumu'ah ayat 8. Harus diyakini kematian tak bisa dihindari. Harus diyakini kematian tidak bisa dihindari. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Saya ulangi, apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang menolak kematian dan menampar malaikat kematian dan mencungkil mata malaikat kematian? Bagaimana dengan Nabi Khidir alaihissalam tidak mengalami kematian? Bagaimana dengan Nabi Isa al-Masih alaihissalam tidak mengalami kematian? Saya ulangi sekali lagi. Apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Bagaimana dengan apakah benar tak mungkin seorang lari dari kematian? Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang menolak kematian dan menampar malaikat kematian dan mencungkil mata malaikat kematian? Bagaimana dengan Nabi Khidir alaihissalam tidak mengalami kematian? Bagaimana dengan Nabi Isa al-Masih alaihissalam tidak mengalami kematian? Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Kalau Allah SWT berbohong dalam Al-Quran, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati, tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Kalau Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran, maka Muhammad SAW adalah nabi palsu. Kita lihat hadis riwayat Muslim, kitab keutamaan nomor 43, kitab keutamaan, bab 31, keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 4374. Hadis riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, malaikat maut pernah diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika malaikat tersebut datang menjumpainya, Nabi Musa langsung memukul dan mencungkil matanya. Saya ulangi sekali lagi. Hadis riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, malaikat maut pernah diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika malaikat tersebut datang menjumpainya, Nabi Musa langsung memukul dan mencungkil matanya. Lalu malaikat itu kembali kepada Tuhannya seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang yang tidak ingin mati. Ia berkata, Allah kemudian mengembalikan matanya. Allah berfirman, kembalilah kepadanya dan katakan supaya dia meletakkan tangannya di punggung seekor banteng dan baginya usia 1 tahun dari setiap helai rambut yang ditutupi tangannya. Malaikat itu bertanya, ya Tuhanku. Setelah itu Tuhan berfirman, kematian. Malaikat tersebut berkata, sekaranglah. Lalu dia memohon agar Allah mendekatkan dirinya dengan bumi yang suci sejauh jarak lemparan batu. Rasulullah SAW bersabda, jika aku berada di sana, tentu aku akan memperlihatkan kepada kalian makam Musa yang berada di pinggir jalan, tepatnya di bawah bukit pasir merah. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang menceritakan bahwa hadis riwayat Muslim nomor 4374 yang menceritakan bahwa Nabi Musa menolak kematian dan mencungkil, menampar malaikat kematian. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi, ini adalah hadis riwayat Muslim yang hadis riwayat Muslim nomor 4374 yang menceritakan
Nabi Musa alaihissalam menolak kematian. Nabi Musa alaihissalam menampar dan mencungkil mata malaikat kematian. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati adalah bohong dan dusta besar belaka. Karena Nabi Khidir tidak mengalami kematian. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak mengalami kematian. Nabi Musa alaihissalam menampar dan mencungkil mata malaikat kematian. Nabi Musa aja bisa menolak kematian dari Tuhan. Jadi terbukti dengan nyata bahwa ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau Allah SWT bohong, Allah SWT adalah Tuhan palsu. Kalau Muhammad bohong, maka Muhammad adalah Nabi palsu. Jadi Allah SWT dan Muhammad SAW adalah sama-sama palsu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.